Fitnah ini fitnah yang menimpa umat Islam pada masa sekarang ini dalam hal apa? Ini hampir semua sektor. Fitnah yang namanya fitnah politik, kemudian juga fitnah sosial, apalagi sosial media, kemudian juga fitnah pemikiran keagamaan, kemudian juga fitnah akhlak, kerusakan akhlak. Ini sekarang memang di mana-mana itu serba fitnah. Maka di sini pada masa-masa seperti sekarang, agar kita ini selamat, keluarga kita juga selamat, maka kita harus kembali kepada Allah. Tentu termasuk ibadah, tadi kan beribadah. Termasuk ibadah ini juga kajian keagamaan. Itu juga ibadah. Karena masa-masa kacau sekarang ini, kajian keagamaan seperti ini juga termasuk ibadah. Nah, dari berbagai sektor fitnah yang ada pada masa sekarang ini, misalnya kita berbicara tentang fitnah moral, fitnah akhlak. Sekarang ini memang di mana-mana di dunia, termasuk di negeri kita, fitnahnya luar biasa. Contoh, dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilat ummati khamsan fa alaihimud daman." Apabila umatku melakukan 5 perkara, maka kehancuran akan melanda mereka. Kalau 5 perkara ini terjadi, kehancuran melanda umatku. Apa saja 5 perkara ini? Yang pertama, idza dhahara fihim at-tala'un. Apabila telah muncul di antara mereka saling laknat melaknat, saling mendoakan keburukan. Saling mendoakan keburukan. Awalnya saling membenci, lalu saling memaki-maki, lalu saling sesat menyesatkan, lalu saling mendoakan keburukan. Ini tala'un. Dan ini memang merajalela. Perpecahan umat Islam ini merajalela. Dan perpecahannya ini macam-macam. Ada perpecahan itu yang memang dibikin 5 tahunan. Perpecahan. Ini perpecahan karena politik. Ini seperti sekarang ini ya. Cuma sekarang alhamdulillah masyarakat sudah agak adem ayem, enggak seperti 5 tahun atau 10 tahun yang lalu sampai bentrok itu. Sekarang ini sudah adem ayem. Tapi fitnah juga. Mengapa? Ya karena perpecahan. Jadi kadang-kadang perpecahan ini karena perbedaan politik, dan ini tiap 5 tahun sekali. Dan kita hindari seperti itu. Kita nggak perlu ikut-ikutan ya, dukung-mendukung A, B, C, biarin. Kalau mau milih, pilih yang baik aja. Yang nggak baik jangan dipilih. Kalau misalnya nggak ada yang cocok, nggak dipilih nggak apa-apa juga. Oh, nggak milih itu juga pilihan. Mengapa? Karena ini juga bagian dari fitnah. Toh saudara walaupun milih siapa, mungkin yang dipilih gak kenal juga dengan saudara. Dan kalaupun jadi, saudara pemilihnya juga tidak akan dicari. Coba kemarin ya, yang pileg, yang saudara pilih, ada nggak ngubungi saudara di Masjid Al-Ikhwan? Kan nggak ada itu. Itu yang terpilih, apalagi yang nggak terpilih. Mungkin sodakohnya ditarik lagi itu yang nggak terpilih. Nah ini memang perpecahan. Kemudian lagi yang juga ya, perpecahan ini di internal umat Islam yang parah juga itu perpecahan karena aliran, perbedaan aliran di dalam Islam. Nah, dan perpecahan aliran di dalam Islam ini tensinya tinggi sekali. Mengapa tinggi?
karena bisa menimbulkan peperangan. Umat Islam ini tidak sedikit saling bunuh-membunuh dari dulu, gara-gara perbedaan aliran, gara-gara perbedaan mazhab. Maka dari sini kata para ulama, umat Islam itu wajib berjamaah. Berjamaah itu artinya bukan cuma sholat berjamaah. Kadang-kadang orang itu berjamaah tapi secara zahir hatinya bermusuhan. Berjamaah itu artinya zahir batin. Secara zahir kita ini berjamaah, hati juga berjamaah. Artinya terbangun sinergi dan kekompakan. Dan ini akan terjadi kalau kita sama-sama bersatu di bawah naungan mazhab atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pindah aliran nggak berjamaah, misalnya pindah ke Salafi, pindah ke Wahabi. Orang ini begitu pindah ke Wahabi itu bahaya, saudara. Bahayanya apa? Nanti dia akan merasa paling baik sendiri, dia merasa paling sunnah, tetangganya disesatkan, disyirik-syirikkan, dibid'ahkan. Walaupun kadang sholatnya bareng, tapi dia bahaya, Salafi Wahabi. Makanya saya sering sampaikan, terutama di Pekanbaru, di Sulawesi, di mana-mana, terutama di daerah-daerah yang ada lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, aliran di luar Ahlus Sunnah. Misalnya lembaga pendidikan Wahabi atau apa. Kalau punya anak jangan dimasukkan ke situ. Mengapa? Kalau masuk di aliran Salafi Wahabi sebentar lagi akan menjadi anak durhaka. Durhaka pada orang tua. Orang tuanya saja didurhakai, apalagi orang lain. Dan ini kejadian di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi acara di Sulawesi Tengah. Saya sampaikan, kalau punya anak hati-hati. Masukkan kalau waktunya sekolah, masukkan di lembaga pendidikan yang aswaja. Karena kalau enggak, kalau masuk lembaga pendidikan non aswaja, misalnya Salafi Wahabi, sebentar lagi menjadi anak durhaka. Akhirnya apa? Selesai saya ceramah, kiai yang ada di situ, buya di situ ceramah juga. Kata beliau, betul Kiai. Orang itu anak kecil kalau masuk lembaga pendidikan Salafi sebentar lagi jadi anak durhaka. Mengapa? Ini kasus tetangga saya katanya. SD-nya masuk sekolah dasar Salafi. Dapat 6 bulan, anaknya ini berani bicara sama ayahnya. Ya, ayah ini sesat. Loh kenapa? Tadi malam ayah ikut tahlilan, ikut tahlil. Tetangga sebelah meninggal, ayah pergi tahlil. Itu sesat. Kira-kira kalau ada anak berani menyesatkan ayahnya, padahal kelas 1 SD, itu anak berbakti apa anak durhaka kira-kira? Kan durhaka. Dapat 1 minggu anaknya bilang lagi sama bapaknya, ya ayah ini kok masih sesat lagi. Kenapa? Tadi malam ayah menghadiri acara maulid Nabi. Dibilang acara maulid sesat. Ini masih anak-anak saudara, berani pada orang tua. Kemudian ada kejadian juga. Ada orang tua meninggal dunia, anaknya ikut Salafi sudah dewasa. Pada waktu prosesi pemakaman, anaknya sama 2 kawannya datang. Ketika buya yang ada di situ mau membacakan talqin, anaknya marah-marah. Jangan bacakan talqin ayahku. Ini bacaan sesat, bacaan haram, bacaan nggak benar. Akhirnya apa? Buya yang ada di situ tetap bersikeras bersama masyarakat baca talqin. Karena dibacakan talqin, apa yang terjadi? Anaknya ini beserta 2 kawannya pergi meninggalkan prosesi pemakaman itu sambil tertawa terbahak-bahak. Bayangkan, ayahnya baru dikubur ketawa dia. Ini baru talqin. Kalau anak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tuanya pagi-pagi meninggal, malamnya bikin acara tahlil, mendoakan orang tuanya. Tapi kalau anaknya bukan Ahlus Sunnah,
anaknya tutup pintu, nggak ada bacaan tahlil mendoakan orang tua. Dalam perjalanan waktu, kalau anaknya ahlus sunnah wal jamaah senantiasa ziarah ke makam orang tuanya. Kadang mengadakan acara haul setahun sekali, sedekah dan mendoakan orang tua. Tapi kalau anaknya salafi wahabi, dalam perjalanan waktu nggak ingat lagi dia ke kuburan orang tuanya, apalagi bikin haul alias ditinggalkan selama-lamanya. Artinya apa? Kita ini berhati-hati ya dengan pemikiran-pemikiran, faham-faham aliran di luar ahlus sunnah wal jamaah. Itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Ya ini paling tidak ini durhaka pada orang tua. Karenanya kalau punya anak tanya sama Buya, ini dimondokkan di mana? Di Pekanbaru ini banyak pondok-pondok ahlus sunnah. Pondoknya Ustadz Zulhenri Rais, pondok Babus Salam, pondok Nurul Azhar, dan pondok-pondok yang lain. Memang orang itu punya anak ya harus dididik, harus dijaga sholatnya, harus belajar ibadah segala macam. Orang tua itu gak cukup ngasih makan. Cuman orang tua sekarang ini kadang-kadang lebih memikirkan urusan dunia anaknya daripada urusan agama. Padahal agama lebih penting. Mengapa begitu? Kalau punya anak bangun kesiangan gak sholat subuh kadang gak marah. Tapi anaknya kesiangan terlambat sekolah SD, orang tuanya marah kadang. Padahal ibadah ini lebih penting daripada sekolah umum. Ini yang pertama. Artinya apa? Kita ini agar tidak terjadi yang pertama, saling laknat melaknat, saling memaki-maki, anak-anak kita ini diajarkan pendidikan yang benar. Artinya apa? Pendidikan Islam ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati memasukkan anak. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga menyebabkan kehancuran umat Islam. Ini tanda-tanda. Walabisu al-harir. Mereka umatku yang laki-laki sudah memakai pakaian sutra, baju sutra. Artinya kaum laki-laki memakai pakaian yang bukan pakaiannya. Sutra itu kan mestinya pakaiannya cewek, pakaiannya perempuan. Kalau laki-laki yang memakai, ini berarti sudah terjadi ketimpangan sosial. Sudah gak benar. Sekarang ini levelnya sudah lebih parah dari sutra. Kenapa lebih parah dari sutra? Sutra itu gak kelihatan. Dan orang tuh kebanyakan gak tahu kain sutra tuh kayak apa, banyak gak tahu sekarang. Yang jelas-jelas pakaian perempuan dipakai itu banyak sekarang anak-anak muda kita. Dan mereka umat Islam. Contohnya apa? Seperti anting-anting. Kadang-kadang kalung ya. Kadang kalungnya emas. Saya pernah mau khutbah di Kepri, Kepulauan Riau. Saya mikir-mikir, saya mau khutbah apa ini? Nggak tahunya ada jamaah masuk pakai kalung emas ke masjid. Wah, mau ke masjid pakai kalung itu pakaian haram. Haram tuh jangan dibawa ke masjid. Karena kalau dibawa ke tempat ibadah tambah besar dosanya. Kalau mau maksiat di luar masjid lah. Mestinya jangan maksiat. Wah, itu laki-laki sholat Jumat. Kalau pergi sholat Jumat kan laki-laki. Di lehernya kelihatan kalung. Akhirnya saya ceramah ini. Entah dia tuh dengar apa enggak. Karena kadang-kadang orang pergi sholat Jumat, waktu khutbah itu tidur kadang-kadang. Kadang-kadang walaupun enggak tidur ngelamun. Melamun ya, enggak mendengarkan khutbahnya tuh apa. Tahu-tahu selesai dah mau sholat itu. Tapi ya enggak apa-apalah, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Dan biasanya memang anak-anak yang pakai tende, pakai anting-anting, pakai kalung ya. Kadang-kadang pakai cincin, kadang-kadang yang ditendek, yang dikasih anting-anting hidungnya. Gak cukup hidungnya, lalu bibirnya, bibir bawah, habis itu bibir atas. Setelah itu lidahnya. Saya mikir-mikir, enak, apa enaknya pakai begitu?
Dan orang begitu tuh memang nggak disiplin biasanya. Ya nggak disiplin waktu, nggak disiplin sosial, nggak disiplin ibadah. Masyarakat ini kalau tidak disiplin itu berarti kan rusak. Berarti kan hancur masyarakat itu. Kalau tidak ada kedisiplinan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini wasyaribu al-khumur. Mereka telah mengkonsumsi miras, minuman keras. Minuman keras ini di masyarakat kita, terutama masyarakat Melayu, masyarakat Sumatera. Ini luar biasa. Ya sebenarnya bukan cuma di Melayu, sampai ke Jawa, ke Indonesia Timur juga luar biasa. Mengapa? Karena peredaran miras. Khamr itu sekarang sudah agak berbentuk miras. Ada yang berbentuk sabu-sabu, ya, ada yang bentuk pil, berbentuk apa, macam-macam kan sekarang. Dan ini hasil testimoni ada mantan Kapolda Sumbar yang ditangkap ketika dimutasi ke Jawa Timur. Ternyata Kapolda ini kan bandar narkoba. Dan katanya peredaran narkoba itu ya melalui orang-orang yang ada di Polres. Kata Pak Kapolda, kira-kira kalau narkoba ini melalui Polres, kira-kira aman pada aman kira-kira. Kan aman berarti. Mengapa? Yang tukang nangkep yang menyebarkan. Padahal kita ini sudah ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Ya mungkin kalau polisi ini punya BNN, Badan Narkotika Nasional, tapi menyebarkan. Badan ini artinya untuk nangkep atau apa untuk mengedarkan itu. Kan bingung. Saya bulan kemarin di Medan bicara soal narkoba. Ini informasi dari kawan-kawan, katanya hampir tiap daerah, misalnya tiap desa, itu ada bandar-bandar narkoba itu. Dan ini memang bisnis menggiurkan narkoba. Karena 1 kilo itu bisa 1 miliar. Wong yang membawa aja, kurir yang tukang ngantar, itu 65 juta kan tertangkap kemarin. Itu narkoba. Dan ini sumber kerusakan, narkoba ini. Sumber kerusakan. Dan yang terlibat juga ini ya orang-orang yang mestinya melindungi, tapi kan justru artinya apa, yang mengatasi, yang menangkap, tapi kan terlibat di negeri kita ini. Jadi memang benar-benar parah ini ya, yang khamr ini. Dan anak-anak muda itu memang sudah hampir mayoritas yang kena narkoba. Hampir mayoritas di sebagian daerah, mungkin sebagian daerah atau di negeri kita. Karena memang pengedarannya kan sembunyi-sembunyi. Dan narkoba ini merusak. Merusak apa? Ya merusak terhadap keluarga, merusak terhadap masyarakat. Ya pokoknya merusaklah narkoba. Walaupun keuntungannya besar secara ekonomi bagi pelakunya, tapi kerusakannya luar biasa. Karena pecandu narkoba itu nggak bisa diatur, nggak disiplin biasanya, sembarangan orangnya, dan berbahaya, sangat berbahaya, wataknya keras. Ini yang ketiga, yang narkoba ini. Dan di masyarakat Melayu luar biasa juga. Kemudian yang keempat termasuk tanda-tanda kerusakan, wattakhadhu al-qainat. Umat Islam telah menciptakan penyanyi-penyanyi perempuan. Kalau ini sudah lama, sudah biasa ya, apalagi pilkada itu calon-calon ngundang artis, biasanya yang nyanyi perempuan. Dan di masyarakat Melayu ini, kalau ada hajatan pernikahan kadang ngundang
Kalau orang sini bilangnya keyboard. Kalau Sumatera bagian timur bilangnya organ tunggal, karaoke. Dan yang nyanyi perempuan. Nah, semakin malam biasanya semakin tidak sopan pakaiannya. Dan nanti semakin malam penjual narkoba, penjual minuman keras ikut datang ke situ. Sebagian pakaian anting-anting gabung di situ. Nauzubillah min dzalik. Ini penyanyi-penyanyi perempuan. Dan penyanyi perempuan ini ya kadang-kadang salah kaprah juga. Mengapa? Umat Islam ini kadang-kadang bikin yang Islami, tapi tetap keliru. Kenapa? Ada sebagian pondok-pondok pesantren, santrinya yang perempuan dijadikan penyanyi. Memang lagunya sholawat. Cuma penontonnya laki dan perempuan, kan nggak boleh itu. Karena kalau yang namanya laki-laki nonton penyanyi perempuan, walaupun yang dibaca sholawat, kira-kira yang masuk ke hatinya itu yang nyanyi apa sholawatnya? Ini memang salah kaprah. Kadang-kadang acara maulid yang baca itu perempuan. Kadang-kadang koriknya perempuan juga itu. Memang salah kaprah sekarang itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, waktafar rijalu bir rijal wan nisa bin nisa. Laki-laki merasa cukup sesama laki-laki. Perempuan merasa cukup sesama perempuan. Ini yang disebut dengan lesbi, gay. Dan ini merajalela sekarang ini. Bahkan beberapa provinsi, terutama di Jawa, anggota tiap provinsi itu ratusan ribu. Tiap provinsi. Dan ini memang termasuk program barat yang dipaksakan ke seluruh negara, terutama negara Islam. Yang melarang malah sebagian negara-negara kafir seperti Rusia, melarang. Di Indonesia, menurut Menko Polhukam yang dulu, Pak Mahfud MD, dalam KUHP yang akan berlaku 2026, bukan pelanggaran hukum. Sudah legal secara hukum. Coba pikirkan, gimana saudara-saudara kalau ternyata ada keluarga kita laki-laki kok berfungsi sebagai perempuan? Gimana kira-kira? Atau perempuan berfungsi menampilkan dirinya seperti laki-laki, gimana? Kan kacau, rusak itu. Ini terjadi kerusakan. Nah, ini solusinya bagaimana? Yang jelas, memang kelima-limanya ini memang luar biasa. Gejala ini memang benar-benar ada dan nyata di negeri kita. Maka solusinya, masyarakat ini, anak-anak itu solusi yang paling tepat. Kalau punya anak itu memang usia remaja, pendidikannya dimasukkan di pondok pesantren. Dan itu pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Kalau masuk pondok pesantren insya Allah aman. Ya memang ada kasus-kasus yang terjadi seperti itu, tapi itu jarang. Kasus-kasus yang terjadi viral itu jarang itu ya. Ya carilah pondok-pondok yang memang bisa dipercaya. Buyanya dipercaya, ustadz-ustadznya dipercaya, pondok-pondok yang ketat. Insya Allah aman. Kalau nggak masuk ke lembaga-lembaga seperti itu, pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa sekarang ini memang bahaya. Harus memang. Dan ini kalau enggak bahaya. Saya beberapa waktu yang lalu pas acara di Jakarta, pulang dari acara itu sama kawan dinaikkan Grab ke bandara. Karena biar cepat. Saya tanya sama supir Grabnya, anaknya berapa Pak? 2 kan? Ada di mana? Anaknya laki apa perempuan? Laki dan perempuan. Ada di mana? Saya mundokkan.
Kenapa dimondokkan? Wah, parah sekarang nih Pak kalau nggak dimondokkan. Parahnya apa? Pergaulan. Kalau laki-laki, kalau perempuan, anak perempuan nggak mondok takut bunting. Kalau laki-laki, nah lebih parah lagi katanya, takut LGBT. Kalau perempuan bunting dikawinin selesai. Kalau laki-laki sama laki-laki mau diapakan? Oh nggak bisa punya anak. Artinya LGBT ini juga sudah merambah ke sekolah-sekolah termasuk di Pekanbaru. Ini informasi sudah lama ini. Ini informasi lama. Karenanya memang penting ya, anak-anak itu pendidikan masih dini diperhatikan. Dan terutama lagi, anak-anak itu masih dini diperhatikan ibadah sholatnya. Mengapa ibadah sholat? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini memang beda dengan ibadah lain. Orang itu punya anak. Kalau anaknya umur 7 tahun, orang tua wajib menjaga sholatnya. Sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah disaba'in. Kamu harus menyuruh anak-anak kamu sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Jadi anak kita ini berumur 7 tahun, orang tua berkewajiban menyuruh sholat. Wajib. Kalau anaknya nggak sholat, anaknya nggak dosa. Cuma orang tuanya yang dosa. Orang tuanya dosa. Ya makanya ya mungkin diajak ke masjid. Cuma kadang jangan yang terlalu kecil, jangan yang 5 tahun atau 4 tahun. Kalau yang 4 tahun, 5 tahun, sholat tuh biasanya lari-lari di masjid. Kalau sudah 7 tahun biasanya sudah bisa disiplin. Kalau di bawah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, itu biasanya abangnya diajak bercanda. Saya di rumah itu biasanya anak-anak yang umur 11, lalu adiknya umur 7, saya ajak sholat berjamaah. Adiknya yang 5 tahun ikut. Dan itu biasanya ganggu abangnya aja di waktu sholat berjamaah. Makanya kalau sudah 7 tahun biasanya disiplin. Itu kalau umur 7 tahun. Kemudian kalau lebih dari 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Dan pukul anak-anak kamu karena tidak sholat. Kalau sudah umur 10 tahun. Anak-anak ini suruh dipukul. Kalau tidak sholat. Kalau sudah umur 10 tahun. Ya entah gimana lah, tapi mukul itu yang tidak bikin cedera. Ya pokoknya pukul kira-kira anak itu mau sholat. Dan cara yang paling bagus biar anak ini sholat, orang tuanya rajin sholat. Karena anak-anak itu biasanya cenderung meniru perbuatan orang tua daripada melakukan nasihat orang tua. Kita ini yang sudah tua-tua punya anak itu harus hati-hati. Mengapa? Anak-anak itu lebih meniru perbuatan kita daripada meniru apa yang kita nasihatkan. Karena kita dijadikan panutan sama anak-anak. Ini sholat. Nah, mengapa sholat? Karena sholat ini ya, selain pendidikan tadi, orang itu kalau sholatnya istiqomah, ada jaminan dari Allah di dalam Al-Quran, insya Allah akan menjadi pengendali bagi dirinya, menjadi pengekang bagi dirinya untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, nggak akan melakukan hal-hal yang negatif itu. Itu anak-anak yang rajin sholat. Karenanya sholat anak-anak kita ini harus dijaga ketat, diperhatikan itu. Kemudian lagi ya pendidikan dan lingkungan. Mengapa pendidikan dan lingkungan? Karena lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat.
Jadi kata ulama salaf ya, ada ulama salaf berkata, annasu bi zamanihim asbahu minhum bi abaihim. Masyarakat manusia itu atau orang lebih dipengaruhi oleh situasinya daripada dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tuanya rajin ibadah, ibunya pakai jilbab, ayahnya rajin ke masjid. Tapi anaknya hidup di tengah lingkungan kawan-kawannya di lembaga pendidikan yang gak peduli ibadah, yang suka kemungkaran. Maka bagaimana? Anaknya akan terpengaruh dengan mereka. Karena diajak-ajak sama kawannya. Itu pengaruh. Makanya memang kita ini punya anak perlu menciptakan lingkungan yang baik di rumah. Gimana? Di rumah itu walaupun ada TV, ada wifi, itu harus dijaga apa yang dilihat oleh mereka. Syukur-syukur kalau itu memang tidak ada di rumah. Tapi zaman sekarang mana yang di rumah gak ada TV-nya itu. Memang TV-nya gak ada karena TV-nya sudah ada di HP sekarang dan lebih canggih yang di HP daripada di TV. Tontonannya lebih aktual. Kadang seperti itu. Ini untuk menjaga anak agar anak ini tetap bagus. Memang lingkungannya dijaga, pergaulannya. Dan ini gimana? Ya memang masuk pondok pesantren. Karena kalau pondok pesantren itu kebanyakan steril, banyak yang steril lah, benar-benar terjaga. Kalaupun kadang-kadang ya ada yang lolos, yang keliru masuk ke dalam, tapi biasanya benar-benar terjaga itu. Jadi lingkungan itu penting. Mengapa? Ya agar anak-anak kita ini hidupnya terarah, tidak tergerus, tidak terseret arus pergaulan, arus budaya, arus peradaban atau pengaruh negatif dari negara luar Islam. Dan sekarang dengan adanya media sosial yang luar biasa dan rata-rata anak-anak itu dikasih HP sama orang tuanya di rumah, itu pengaruh terhadap pola pikir anak itu luar biasa sekarang. Karenanya menciptakan lingkungan yang positif atau lingkungan pergaulan anak-anak yang positif seperti pesantren itu diperlukan pada masa sekarang, sangat dibutuhkan agar anak-anak kita ini rajin sholat. Dan pesantren ya memang pesantren yang bagus, yang istiqomah. Karena kadang-kadang ada pesantren kurang peduli pada sholatnya. Ada jamaah saya di Jambi itu curhat. Anak saya waktu mondok di sana, pulang dari pondok, begitu azan langsung sholat. Lalu pindah ke pondok satunya, pulang dari pondok gak segera sholat katanya. Mengapa? Ternyata di pondoknya begitu juga. Jadi memang perlu cari ya lembaga pendidikan yang ketat, yang benar-benar disiplin di dalam beribadah. Mengapa? Ya untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak kita. Karena kalau enggak, tidak begitu akan terpengaruh. Karena manusia ini lemah memang, mudah terpengaruh. Kita saja yang tua-tua kumpul dengan kawan si A misalnya. Si A ini punya kelainan, terpengaruh juga, apalagi masih anak-anak. Mudah terpengaruh. Ini saudara-saudara, memang pentingnya kita menjaga lingkungan anak-anak kita. Nah, ini 5 hal ini ya yang disampaikan di dalam hadis tadi. Hal yang nomor 5 yang dibicarakan sesama jenis. Laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Dalam hadis ini kenapa tidak menyebutkan penyimpangan lain jenis, hubungan perzinahan? Mengapa? Karena kalau ini marak berarti perzinahan lebih parah. Orang itu biasanya ya, ini dalam kenyataan memang
Anak laki-laki kalau sudah sering melakukan dengan lawan jenis, lama-lama bosan, nanti cari sensasi dengan sejenis. Itu kalau yang dilakukan tidak halal. Karena bosan aja. Oleh setan memang dinaikkan levelnya. Naik lebih parah. Maksudnya. Ini terjadi. Dan ini memang betul sekarang ini. Karenanya memang menjaga anak-anak kita itu luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Lindungi diri kamu dan keluarga kamu, lindungi dari api neraka. Melindungi anak dan keluarga, melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Itu caranya bagaimana? Di dalam kitab-kitab tafsir, "Allimuhum wa adibuhum." Yang dimaksud lindungi anak-anak kamu, lindungi diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Di dalam kitab-kitab tafsir, ay'allimuhum, ajari mereka ilmu agama. Karena orang kalau punya ilmu agama, punya panduan dalam hidupnya. Yang kedua, adibuhum, ajari mereka adab, ajari mereka etika, ajari mereka akhlak. Akhlak ini juga penting saudara zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini akhlak memang sangat merosot, gak seperti dulu. Mengapa sangat merosot? Ya seperti terputusnya silaturahmi. Ponaan gak peduli dengan pamannya, abang gak peduli dengan adiknya, dan lain sebagainya. Ini memang sekarang ini benar-benar masa-masa krisis ya, krisis akhlak, krisis sosial, krisis keilmuan di dalam agama. Dan di masyarakat kita ini, bahwa ilmu agama masih krisis, ini memang betul. Kenapa krisis? Hasil survei Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2023. Umat Islam Indonesia yang buta aksara Al-Quran itu 72% lebih. Yang nggak bisa baca Quran 72% lebih. Berarti memang kebanyakan masyarakat kita ini nggak bisa baca Quran. Ya memang anak-anak ketika masih kecil di seluruh pelosok di negeri kita masuk TPQ. Cuma lulus TPQ kan nggak ngaji lagi. Akhirnya hilang. Orang saya ini buka pondok di Jambi. Kemudian ini lagi bangun pondok di Pelalawan. Kemudian kawan-kawan yang punya pondok di mana-mana berbincang-bincang. Anak-anak lulus SD yang masuk pondok itu rata-rata gak bisa baca Quran. Baca Quran gak bisa. Kalau baca Quran gak bisa, berarti kan gak bisa sholat. Alias walaupun sholat, sholatnya tidak sah. Padahal baca Al-Quran ini kan paling dasar. Artinya umat Islam ini benar-benar krisis memang. Memang di Indonesia ini mayoritas Muslim, tetapi mayoritas Muslimnya nggak bisa baca Quran. Itu secara keilmuan. Kemudian secara spiritual, secara ibadah. Ini hasil survei dari terbaru 2024. Hasil survei masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia yang sholat 5 waktu itu 38, sekian persen. 38, sekian. Berarti yang 61, sekian persen itu tidak sholat, mayoritas tidak sholat. Nah, hasil survei yang beneran juga, mayoritas Muslim Indonesia sholat setahun 2 kali. Dalam 2 kali setahun, mayoritas umat Islam sholat. Itu sholat apa namanya? Sholat hari raya. Kalau hari raya rata-rata sholat dan sejadahnya baru-baru, karena baru beli sejadahnya. Nah ini saudara-saudara, saya kira
hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam kajian maghrib malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, karena ini waktu sudah masuk waktu sholat isya. Kita tutup, dan nanti habis isya atau habis ini ada tanya jawab, terserah masjid panitia di sini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.